wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, Heni Apriani, Fajrul Rahman, Adam Mahmudi, dan Abdurrahman Hilmi, ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Keputusan Investasi Modal. Keputusan investasi modal berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Proses pengambilan keputusan investasi modal seringkali disebut sebagai penganggaran modal. Ada dua jenis proyek penganggaran modal, yaitu proyek independen dan proyek saling eksklusif. Untuk membuat keputusan investasi modal, seorang manajer harus mengestimasi jumlah waktu dan arus kas, menilai resiko investasi, dan mempertimbangkan dampak proyek terhadap laba perusahaan. Salah satu tugas yang paling sulit adalah mengestimasi arus kas. Model diskonto, metode nilai sekarang bersih atau NPP. Model diskonto secara eksplisit mempertimbangkan nilai waktu dari uang, dan oleh karena itu memasukkan konsep diskonto, arus kas masuk dan arus kas keluar. Ada dua model diskonto akan dipertimbangkan, yaitu satu nilai sekarang bersih atau NPP, dan yang kedua tingkat pengembalian internal (IRR). Definisi NPP merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Nilai NPP yang positif menandakan bahwa investasi awal telah tertutupi, tingkat pengembalian yang diperlukan telah terpenuhi, dan pengembalian yang melebihi dari 1 dan 2 telah diterima. Jadi jika NPP lebih besar dari 0, maka investasi tersebut menguntungkan dan karena itu dapat diterima. Jika NPP sama dengan 0, pengambilan keputusan dapat menerima atau menolak investasi itu. Akhirnya jika NPP kurang dari 0, maka investasi sebaiknya ditolak. IRR adalah suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Dengan kata lain, IRR adalah suku bunga yang mengatur NPP proyek sama dengan 0. Persamaannya ada di situ. Salah satu jenis model non-diskonto adalah periode pengembalian. Periode pengembalian adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Rumusnya, periode pengambilan sama dengan investasi semula atau arus kas tahunan. Akan tetapi, jika arus kas tidak tetap jumlahnya, maka periode pengembalian dihitung dengan menambahkan arus kas tahunan sampai waktu ketika investasi awal diperoleh kembali. Tingkat pengembalian akuntansi merupakan model non-diskonto kedua yang umum digunakan. Tingkat pengembalian akuntansi mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Rumusnya, tingkat pengembalian akuntansi sama dengan laba rata-rata atau investasi awal atau investasi rata-rata. Investasi dapat didefinisikan sebagai investasi awal atau sebagai investasi rata-rata. Jika I adalah investasi awal, S adalah nilai sisa, dan dengan asumsi bahwa investasi dikonsumsi secara merata, maka investasi rata-rata dapat didefinisikan sebagai berikut. Investasi rata-rata sama dengan buka kurung I plus S tutup kurung bagi 2. Pasca audit. Pasca audit proyek modal, unsur penting dalam proses investasi modal adalah analisis lebih lanjut terhadap proyek modal segera setelah proyek diimplementasikan. Analisis ini disebut pasca audit.
Pasca audit membandingkan manfaat aktual dengan manfaat yang diestimasi dengan biaya operasional aktual dengan biaya operasional yang diestimasi. Pasca audit mengevaluasi hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbaikan bila diperlukan. When somebody loved me, everything was beautiful. Every